Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul regioselektivitas. Adapun dosen pembimbing Pak Andi Trihadi Kusuma Kisra S. from MSI. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama Nur Iqbal dengan stambuk 112, Marwah stambuk 114, dan saya sendiri 119. Jadi regioselektivitas yang mana mengacu pada pembuatan atau pemutusan ikatan kimia dalam suatu arah ke semua arah lain yang memungkinkan. Konsep ini dapat diterapkan untuk menentukan posisi senyawa kimia yang dapat dipengaruhi oleh reagen, yaitu proton yang dipengaruhi oleh basa kuat. Adapun istilah dari regioselektivitas itu muncul dari kombinasi dua kata konsep isomer dua konsep kimia yang terjadi dalam reaksi kimia yang sama, yaitu regio tambah selektif. Berarti pembentukan isomer posisi atau isomer konstitusional lebih disukai atau selektif. Semua reaksi yang komponen mayor dan komponen minor tidak dapat dideteksi karena terbentuknya dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian untuk pengertian regioselektivitas atau kontrol orientasional adalah pembentukan satu isomer konstitusional sebagai produk utama di mana dua atau lebih isomer. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Iqbal. Baik, selanjutnya yaitu isomer struktur. Isomer struktur merupakan senyawa yang memiliki berat molekul yang sama, namun letak urutan atom atau gugus yang terikat pada struktur kimianya berbeda. Selanjutnya yaitu adapun contoh-contoh dari isomer struktur yaitu orto, meta, dan para. Istilah orto, meta, dan para adalah prefiks yang digunakan dalam kimia organik untuk menunjukkan posisi substituen non-hidrogen pada cincin hidrokarbon atau turunan benzena. Untuk orto mendeskripsikan molekul dengan substituen pada posisi 1 dan 2 pada senyawa aromatik. Dengan kata lain, substituen tersebut berdekatan atau bersebelahan dengan karbon primer pada cincin tersebut. Simbol untuk orto adalah O-min atau 1,2 min. Kedua, meta digunakan untuk menggambarkan suatu molekul dengan substituen berada pada posisi 1 dan 3 pada suatu senyawa aromatik. Simbol untuk meta adalah M- atau 1,3. Dan yang ketiga itu para. Para menjelaskan molekul dengan substituen pada posisi 1 dan 4 pada senyawa aromatik. Dengan kata lain, substituennya berhadapan langsung dengan karbon primer cincin. Simbol untuk para adalah P- atau 1,4 min. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Marwah. Selanjutnya yaitu reaksi yang dapat menghasilkan isomer senyawa regioselektivitas. Yang pertama, adisi regioselektif pada alkena. Yang kedua, substitusi elektrofilik aromatik. Yang ketiga, alkilasi regioselektif pada keton. Yang keempat, adisi regioselektif nukleofil pada senyawa karbonil tak jenuh min alfa beta. Yang kelima, adisi regioselektif nukleofil pada epoksida. Baik, yang pertama ada adisi regioselektif pada alkena. Alkena yang asimetris akan menghasilkan senyawa isomer yang lebih dominan sesuai aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov dalam kimia organik berkaitan dengan reaksi adisi pada alkena asimetris atau tidak simetris. Alkena asimetris adalah alkena seperti propena di mana gugus-gugus atau atom-atom yang terikat pada kedua ujung ikatan rangkap C rangkap 2C tidak sama. Kedua, substitusi elektrofilik aromatik. Reaksi ini merupakan adisi suatu elektrofil E+ yang kompleks bereaksi dengan pasangan elektron dari cincin aromatik. Tahap ini mengarah pada pembentukan karbokation sikloheksadiniel yang dikenal dengan zat antarwellan. Karbokation ini tidak stabil karena sesuai dengan baik kehadiran muatan pada molekul dan kehilangan aromatisitas. Namun demikian distabilkan dengan mesomerisme. Muatan sebenarnya terdelokalisasi di beberapa atom dari cincin aromatik.
Yang ketiga, alkilasi regioselektif pada keton. Posisi ini dikenal dengan istilah ambiden atau bertaring dua. Artinya, enolat yang terbentuk dapat mengalami reaksi pada karbon alkilasi C atau pada oksigen alkilasi O. Pada umumnya, reaksi enolat dengan elektrofil alkil terjadi pada karbon alkilasi C, lain halnya pada keton taksimetris memiliki masalah pengendalian posisi alkilasi. Pembentukan enolat kinetik atau termodinamika SCR selektif dan trimetilisasi enol eter, pengaturan kondisi reaksi pembentukan ion enolat kinetik atau termodinamik. Penggunaan basa kuat dengan rintangan sterik besar LDA pada suhu rendah min 78 derajat Celcius dalam pelarut nonpolar yang direaksikan dengan trimetilsilil klorida. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Ikhfah. Baik, selanjutnya yaitu adisi regioselektif nukleofil pada senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Senyawa karbonil tak jenuh min alfa beta dapat menghasilkan lebih dari satu produk regiokimia karena gugus fungsi terpolarkan sehingga terdapat dua sisi potensial untuk serangan nukleofil. Keseluruhan reaksi adisi pada karbonil dikenal dengan nama adisi min 1,2. Dengan serangan pada karbon alkena dikenal dengan adisi min 1,4 atau adisi konjugat nukleofil. Basa kuat cenderung menyerang karbonil min 1,2 dan nukleofil basa lemah cenderung menjalani adisi min 1,4. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusrianti. Jadi yang kelima ada adisi regioselektif nukleofil pada epoksida. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada epoksida atau oksidan tentang serangan nukleofil, baik suasana asam atau basa menghasilkan pembentukan cincin. Yang kedua, epoksida atau oksidan tak simetris pada serangan NU dapat menghasilkan dua produk. Yang ketiga, pembentukan salah satu isomer yang dominan tergantung kondisi dan reagen reaksi. Dan keempat, natrium metoksida, terjadi serangan SN2 secara regioselektif pada posisi yang rintangan steriknya lebih kecil, yaitu pada atom karbon yang kurang tersubstitusi. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari regioselektivitas ini yaitu regioselektivitas mengacu pada pembuatan atau pemutusan ikatan kimia dalam suatu arah ke arah yang lain. Jadi regioselektivitas ini dapat diterapkan untuk menentukan posisi senyawa kimia yang dapat dipengaruhi oleh reagen, yaitu proton yang dipengaruhi oleh basa kuat. Dengan prinsip regioselektif, maka dapat mengendalikan isomer yang ditargetkan dalam jumlah yang lebih dominan dari beberapa isomer senyawa yang bisa terbentuk. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.